Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur hari ini karena kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Kita ada sebagaimana ada. Selalu Tuhan berkati setiap langkah dan kehidupan kita. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya kira percaya lewat firman Tuhan iman kita bertumbuh dan hati kita pun dibaharui dalam Tuhan dan kita berbuah manis di dalam Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan kita mau memuji Tuhan. Kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Yohanes pasal 4 ayat 43 sampai ayat 54. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Dan orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, tema kita pada hari ini adalah iman yang menyembuhkan. Kita berbicara iman seorang pegawai yang luar biasa, begitu mempercayakan kehidupan anaknya kepada Yesus, bahwa dengan imannya dia percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan anak pegawai istana itu. Sidang jemaat Tuhan. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana pegawai istana ini sangat mengharapkan sekali anaknya itu sembuh. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, inilah tanda yang kedua atau mujizat yang kedua dibuat Yesus waktu dia di Galilea. Yang pertama adalah waktu ada pesta pernikahan yang merubah air menjadi anggur, dan inilah tanda yang kedua, dia menyembuhkan anak pegawai istana. Sidang jemaat Tuhan. Jadi orang-orang Galilea sebenarnya tidak begitu menerima dia di sana. Kenapa? Yesus berasal dari Galilea.
Makanya dikatakan di awal tadi, seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Dan dia dari Galilea, Yesus berangkat dari sana untuk memberitakan kabar baik dan sukacita kembali. Dan dia bertemu dengan pegawai istana tadi. Dan terjadilah perbincangan dengan pegawai istana, bahwa pegawai istana ini memiliki seorang anak yang hampir mati. Dikatakan hampir mati ya. Tetapi dia yakin hanya dalam Yesus ada kesembuhan. Amin. Dia percaya Yesus mampu menyembuhkan anaknya. Dan Yesus berkata kepada dia, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Namun pegawai istana ini berkata, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Karena Yesus melihat iman seorang pegawai istana ini yang luar biasa. Dan dia yakin dengan imannya, dia akan pulih, anaknya akan pulih, dan keluarganya akan diselamatkan. Kita tadi sudah baca bahwa keluarganya dan si isi rumahnya dia diselamatkan dengan imannya dan percayanya kepada Yesus Kristus. Kita pun sedang simak Tuhan dengan kisah ini yang kita sudah baca tadi, dan juga pada hari ini kita pelajari bahwa terkadang kita tidak begitu yakin dengan kuasa nama Tuhan Yesus untuk memulihkan dan menyembuhkan kita. Terkadang kita mencari cara lain untuk dapat memulihkan kita, untuk dapat memulihkan keluarga kita, memulihkan orang tua kita. Lewat ini kita belajar sidang jemaat Tuhan bagaimana pegawai istana ini sangat yakin dan percaya Yesus mampu menyembuhkan anaknya. Ternyata anaknya sembuh dan hidup, sidang jemaat Tuhan. Luar biasa. Kita pun mau seperti iman pegawai istana ini. Dia memiliki iman yang kuat. Bagaimanapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, begitu kenyataan pahit dalam kehidupan kita, masalah apapun dalam kehidupan kita, keluarga kita pun hampir hancur, anak kita pun hampir hancur, yakin dan percaya dalam Tuhan ada jalan keluar, di dalam Tuhan Yesus ada kebenaran, di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ada jalan keluar. Asal kita percaya, kita imani bahwa Yesus mampu menolong kita. Berdoa dan yakin percaya Tuhan mampu menolong kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat renungan hari ini yang mengajari kami bahwa kami harus meminta dengan iman kami agar kami disembuhkan dari luka-luka kami yang dalam, luka-luka kami yang begitu susah sembuh. Itu luka yang begitu yang membuat kami terpuruk. Kami yakin ya Tuhan, luka itu akan sembuh dan kami dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti pegawai istana yang yakin dia anaknya akan hidup di tangan Tuhan Yesus. Demikian juga kami percaya Yesus mampu menghidupkan iman kami. Yesus mampu menghidupkan roh yang ada dalam diri kami, agar kami mampu menghadapi segala sesuatu dalam dunia ini, agar kami dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana.
rencanamu.